Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah jangan takut dalam penderitaan. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 30, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Matius 10 ayat 16 hingga 33. Bahagian ini berbicara tentang peringatan Yesus kepada para murid bahwa mengikut Kristus bukanlah jalan yang mudah. Akan ada penolakan, penganiayaan, dan penderitaan. Namun di tengah semua itu Yesus menghiburkan umatnya bahwa Bapa di sorga mengetahui setiap pergumulan mereka. Bahkan perkara yang paling kecil sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam penderitaan. Sahabat yang dikasihi, bacaan Alkitab setahun kita menyambung lagi dalam 2 Tawarik pasal 9 sehingga pasal yang ke-12. Ilustrasi. Rawatan kemoterapi yang dijalani seseorang menyebabkan rambutnya gugur sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kepalanya menjadi botak. Dalam keadaan tubuh lemah dan penampilan berubah, dia merasa tidak selesa dan rendah diri. Namun, ketika membaca firman Tuhan bahwa setiap helai rambut di kepala dihitung oleh Tuhan, hatinya dikuatkan. Jika rambut yang gugur pun diperhatikan Tuhan, apa tak lagi penderitaan yang sedang dialaminya? Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan tetap memelihara hidupnya. Sahabat yang dikasihi, ramai orang berpikir bahwa apabila mereka menderita, Tuhan sudah jauh atau tidak lagi peduli. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan sebaliknya. Yesus berkata bahwa bahkan rambut di kepala kita pun diketahui oleh Bapa di sorga. Ini berarti tidak ada satupun air mata, kesakitan, atau pergumulan yang tersembunyi daripada perhatian Tuhan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Yesus sedang berbicara tentang penderitaan karena iman. Murid-murid akan dihina, ditolak, bahkan dianiaya karena mengikut Kristus. Namun Yesus berkata, jangan takut. Tuhan tahu apa yang sedang berlaku dan Dia akan memberikan kekuatan, hikmat, serta penghiburan. Kadang-kadang penderitaan datang dalam bentuk penyakit, masalah keluarga, tekanan hidup, atau penolakan karena mempertahankan iman. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diingatkan bahwa penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, di tengah penderitaan itu, Tuhan sedang memegang, menguatkan, dan membentuk iman kita. Tugas kita adalah tetap percaya, terus berdoa, dan tetap mengakui Yesus dalam hidup kita. Ketika dunia melihat kelemahan kita, Tuhan melihat hati yang tetap setia kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi, dari renungan ini kita boleh menyimpulkan, jangan takut menghadapi penderitaan. Tuhan mengetahui setiap pergumulan hidup kita, hingga perkara yang paling kecil sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dalam setiap kesakitan, Tuhan tetap memelihara, menguatkan, dan menyertai kita. Doa kita hari ini, Tuhan, terima kasih karena Engkau peduli terhadap hidup kami, sampai kepada perkara yang paling kecil. Ketika kami menghadapi penderitaan dan pergumulan, kuatkan hati kami supaya tidak takut dan tidak khawatir. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, sampai Maranatha. Teguh di Alkitab, tekun pada misi. Tuhan memberkati kita.